Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Demikian juga buat seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah. Salam sejahtera dan kasih sukacita yang dari Tuhanlah juga yang bersama-sama dengan Amang Inang dan saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan senantiasa memberkati. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini minggu ke-23 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Mazmur 146. Dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan bagi kita semua. Marilah kita mengikutinya di dalam hati. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan dan kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, tadi kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat 10. Ada keunikan dari pasal ini, dan tidak hanya pasal ini saja, 5 pasal terakhir di kitab Mazmur, dimulai dari pasal 146 sampai 150. Ini adalah 5 pasal terakhir yang berisikan pujian syukur pemazmur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dia dalam perjalanan hidupnya jatuh bangun, sehat sakit, diburu-buru, ditindas, dipukul, disiksa dan lain sebagainya. Segala macam peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Inilah inti dari pengenalannya akan pemeliharaan Tuhan. Di ayat 1 atau di awal dari pasal 46 sampai pasal 150, kalimat pertama dimulai dengan kata haleluya. Dan yang uniknya lagi, kalimat terakhir pun ditutup dengan kata haleluya. Yang mau dikatakan Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap kehidupan kita seharusnya berhaleluya setiap hari, setiap waktu. Berhaleluya berarti kita bersyukur atas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ada sebuah lagu, semua pasti kita tahu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, dan akhirnya ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kedatangan kita di bumi ini apa adanya. Kita tidak membawa apa-apa.
Tetapi bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita sampai kita boleh hidup sampai di usia seperti ini. Bukankah patut kita terus berhaleluya? Tapi kenapa begitu banyak orang sulit sekali memuji Tuhan, berhaleluya di dalam kehidupannya ketika dia berjalan di dalam kehidupan? Dia lupa, ku tinggal semua pada akhirnya saat aku kembali ke surga. Tidak ada sesuatu yang kita miliki di bumi ini, baik itu segala sukacita, berkat, kebahagiaan, segala sesuatu harta yang kita miliki, tidak ada yang bisa kekal kita pegang selamanya. Demikian jugalah penderitaan, kesusahan, kesulitan hidup itu pun akan kita tinggalkan ketika kita kembali ke surga. Lalu kenapa orang banyak sekali sulit untuk bersuka cita, untuk berhaleluya setiap hari di dalam kehidupannya? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tahu Tuhan, tetapi mereka tidak mengenalnya secara pribadi. Melalui perikop kita pada hari ini, pemazmur mengajak kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi sehingga ketika kita di dalam pergumulan, di dalam kesusahan, apa yang diajarkan pemazmur mulai dari ayat 1 dan ayat 2 dikatakan tadi di pasal 146 ini, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi bukan selagi kita bahagia saja kita memuji Tuhan. Bukan dikala kita sedang susah saja kita berdoa, kita memohon dan kita mengangkatkan pujian kepada Tuhan. Tetapi selagi kita masih ada, selagi kita masih bernafas, teruslah memuji Tuhan. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan kalau kita sedang susah? Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan kalau hidup kita sedang terpuruk? Ekonomi kita sedang susah. Pacaran anak muda sedang retak, sedang putus hubungan dengan kekasih. Bagaimana kita bisa bersuka cita? Pemazmur mengajak kita untuk pujilah Tuhan hai jiwaku. Dang didok, pujilah Tuhan hai amang situa manurung. Pujilah Tuhan hai inang situa boru sinurat. Tetapi pujilah Tuhan hai jiwaku artinya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat kita dari pergumulan, mengangkat kita dari kesusahan, mengangkat kita dari kesedihan, kalau tidak kita sendiri yang mengangkat diri kita, mengangkat hidup kita, mengangkat jiwa kita untuk datang kepada Tuhan dan datang memuji nama Tuhan. Inilah yang mau dikatakan pemazmur kepada kita, Manginang. Kita memanggil jiwa kita untuk memuji Tuhan di dalam situasi apapun kehidupan kita. Pemazmur juga mengajak kita untuk tidak mengandalkan dunia, tidak berharap, tidak percaya kepada orang-orang yang ada di dunia. Dalam arti menyerahkan sepenuhnya pikirannya, menyerahkan sepenuhnya harapannya kepada dunia ini. Di ayat 3 dikatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Lalu di ayat 4 dikatakan, apabila nyawanya melayang ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Janganlah percaya kepada bangsawan, katanya. Artinya apa? Sehebat apapun tondong kita itu, sehebat apapun jabatannya, keluarga kita, sahabat kita, ale-ale kita, sebanyak apapun harta yang dia miliki, janganlah percaya dan bersandar kepadanya.
Sagodang HP na adong dihita di tanoon na manginang. Janganlah bersandar kepadanya. Karena apa? Karena mereka pun adalah manusia yang sama seperti kita, yang fana, yang tidak sempurna, yang satu saat pun mereka akan mati juga seperti kita. Itulah sebabnya pemazmur tidak mau menyandarkan harapannya kepada manusia. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yesaya mengatakan, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Karena orang yang mengandalkan manusia itu sama seperti uap yang sebentar akan hilang ditiup oleh angin. Tidak ada harapan yang kekal yang datang dari dunia ini. Oleh karena itu jelas sekali kitab 146 ini, Mazmur 146 ini mengajak kita untuk sepenuhnya berserah dan bersandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah Yakub, dan berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kenapa Yakub dibuat sebagai gambaran? Amanginang, Yakub itu artinya penipu. Dia melakukan dosa di dalam hidupnya. Tetapi lihatlah, sebegitu berdosanya dia, Allah yang maha baik mau menjadi Allah bagi Yakub. Sebegitu hebatnya Yakub menjalani kehidupannya, di dalam kekuatannya, di dalam kemampuannya, Ayub mencoba menyimpang dari jalan Tuhan. Apa yang terjadi? Allah mematahkan pangkal pahanya, sehingga dia tidak mampu berbuat apa-apa kecuali memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita sering sekali disuruh untuk percaya kepada Tuhan, percaya hanya di mulut saja. Kita sering sekali percaya hanya di bibir, tetapi nyata di dalam kehidupan kita sering ragu kalau Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Kalau Tuhan itu benar-benar akan menolong kita di dalam menyelesaikan segala perkara kita. Apakah kita harus seperti Yakub dulu? Harus diberikan rasa sakit yang luar biasa sehingga bertekuk lutut, berserah dan menyerah kepada Tuhan? Tentu tidak harus seperti itu, Amanginang. Tapi kalaupun itu harus terjadi, terpujilah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan di dalam segala situasi, kondisi. Kita masih punya waktu untuk datang dan berserah kepada Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, apapun yang kita alami sekarang, di masa-masa PPKM mungkin sudah semakin lebih baik, puji Tuhan. Semoga akan semakin lebih baik lagi. Dampak dari ini semua banyak kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Kemanakah kita mengadu? Kalau anak-anak muda ketika mereka sedang susah, kemana mereka curhat? Ke sosial media kan? Ke IG, ke Facebook, ke macam-macam lah. Kangen, rindu kasih sayang, curhat. Oke, sampai di sini kita. Bukan hanya anak muda rupanya sekarang yang curhat di Facebook atau curhat di IG. Ikut juga orang yang dewasa. Molo adong na pojok di rohanai, dia nggak bisa melampiaskan kepada seseorang. Pasang status, diungkapkan semua di sana, sampai dia tidak sadar kalau apa yang dia katakan maaf itu justru menelanjangi dirinya sendiri. Oleh karena itu Amanginang, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, sebagaimana bangsa Israel ketika itu, pasal 146 ini adalah pasca ketika bangsa Israel keluar dari pembuangan Babel.
apapun penderitaan, kesulitan, bagaimana mereka ditindas, bagaimana mereka direndahkan, bagaimana mereka dihina dan lain sebagainya, tetaplah bersandar dan berserah kepada Tuhan. Jangan cari pelampiasan untuk meluapkan segala perasaanmu, untuk meluapkan segala isi hatimu, apalagi itu di media sosial sekarang ini. Berhati-hatilah. Jadilah orang Kristen yang berhikmat, yang percaya hanya kepada Tuhan. Memang ini bukanlah satu hal yang mudah. Tidak mudah kita mengendalikan perasaan sakit, kecewa ketika orang lain menyakiti kita. Tidak mudah menahan marah, menahan emosi ketika orang lain mengunderestimatekan kita. Tidak peduli, tidak menganggap apa yang kita kerjakan. Tetapi ingatlah, orang yang tersinggung ketika orang lain berbuat sesuatu kepadanya, hati-hati. Jangan-jangan kita pun adalah orang yang tinggi hati. Karena kita pun tidak mau direndahkan. Tapi tentu di dalam ayat, di dalam nats khotbah kita pada hari ini, kita diajar juga untuk mengintrospeksi diri kita, untuk membenahi kehidupan kita menjadi lebih baik. Saya katakan tadi, ini tidaklah mudah, tetapi kita akan mampu melakukannya jika kita hanya bersandar kepada Tuhan. Unang mahamu marhaposan tu pikiranmu na sendiri. Janganlah bersandar kepada pikiranmu sendiri, tetapi percayalah kepada Allah, bersandarlah hanya kepada Dia. Orang yang hidupnya bersandar kepada Tuhan, dia samalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang dia kerjakan berhasil. Percayalah, hiduplah di dalam Tuhan dan bersandarlah hanya kepada Dia. Unang pangasahon hamoramu, unang pangasahon pangkatmu, unang pangasahon todongmu, unang pangasahon atua-tuam, unang pangasahon si solhot dohlan asing. Jangan, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan hidup diberkati. Amin. Lihatlah dan rasakanlah bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu ketika engkau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Siapa yang menyangka kita bisa sampai hari ini? Siapa yang menyangka kita bisa melewati fase-fase sulit 2 tahun ini? Siapa yang menyangka kalau Amanginang baca di buku titing kita itu, kita bisa berkontribusi, merespon sukacita berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa memberikan persembahan luar biasa. Siapa yang menyangka itu, Amanginang? Ini yang terkadang tidak kita selami, tidak kita sadari bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah menjadikan segala sesuatu lebih dari apa yang kita minta, lebih dari apa yang kita pikirkan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Itu dikatakan di dalam Efesus 3 ayat 20. Seperti itulah persoalan-persoalan kita. Yang kita pikir Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak berpihak kepada kita. Tetapi uji hamu Mamanginang, muba mahamu, mulak mahamu mandaput tuhat tai, uduk martangiang, mangido pangrupio ni debata, jalamadok moliate. Terima kasih Tuhan, haleluya. Di setiap kehidupan, maka lihatlah mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Orang kaya belum tentu bahagia, tetapi orang yang bahagia adalah kaya akan kemurahan Tuhan. Amin. Percayalah. Jangan melihat sukacita dengan mata jasmani, tetapi rasakanlah sukacita penyertaan Tuhan dengan mata rohani, sehingga kita melihat betapa Tuhan itu sangat baik. Dulu
hari ini dan masa yang akan datang. Dia tetap Allah yang setia, Allah Yakub, Allah Ishak dan Allah Abraham, dan dia juga tetap menjadi Allah yang kita, yaitu Allah yang setia. Oleh karena itu Amanginang, saya undang kita semua untuk mensyukuri hidup ini dan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita renungkan lagu yang akan kita nyanyikan bersama dari Kidung Jemaat nomor 438. Boleh dibantu Kakak Olive dan Abang Junes. Nanti refnya kita bersama. Di awal lagu ini saya nyanyikan sendiri, nanti di ayat selanjutnya saya akan minta Amanginang bernyanyikannya bergantian. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Semua kita. Jagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dengan yakin semua perempuan, bila menanggung beban berat, perempuan, Tuhan masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Kita bersama-sama. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Semua laki-laki dengan berani menyanyikannya. Mari kita nyanyikan dengan penuh pengharapan. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita semua menyanyikannya. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tetaplah berhaleluya, tetaplah memuji Tuhan bagaimanapun kehidupanmu sekarang, dan percayalah kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar kepadanya.
Haleluya. Amin.